Oke. Fasten your seat belt, kita akan kembali belajar tentang gambar dan rupa Allah atau the image of God atau imago Dei. Bagi saudara yang tidak mengikuti minggu lalu, jangan takut, saudara bisa go untuk ke YouTube kita dan saudara bisa buka di sana khotbah saya minggu lalu tentang gambar dan rupa Allah yang seri pertama. Sekarang seri kedua, seri penghabisan. Tetapi untuk mempermudah Anda mengingat apa yang terjadi pada waktu gambaran yang pertama, saya akan sedikit merefresh dan membacakan ayat-ayatnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Lebih baik kita baca bersama ya supaya saudara jangan ngantuk. Oke? 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari ke-7 is the perfection of day, hari kesempurnaan. Tuhan rest, yang dikenal oleh orang Yahudi dibilang sabat, tetapi bukan karena Tuhan capek kerja. Tuhan rest karena sudah mencapai tingkat kesempurnaan penciptaannya. Sehingga dia berkata dalam ayat yang ke-31 pun, dia berkata semuanya itu sungguh amat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah tema gambar Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Adam dan Hawa ada di dalamnya. Jangan kaget, saya bawa Hawa, Hawa memang sudah diciptakan tapi memang belum kelihatan. Tapi ada di dalam Adam, dan inilah the perfections of creation. Di mana langit dan bumi dan segala isinya tunduk di bawah kekuasaan dan perintah Adam. Karena Adam tunduk kepada Tuhan dan Adam mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, Adam memang diberikan hak dan kuasa untuk mengatur bumi. Tetapi keindahan dan kesempurnaan ini tidak berlangsung selamanya. Kita tidak tahu kapan terjadinya, tetapi iblis masuk ke dalam Taman Eden dan mempengaruhi Adam dan Hawa. Sehingga Adam jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 1 sampai pasal yang keempat, kita belajar bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi akhirnya dihancurkan oleh Adam. Nah, maju, fast forward ke perjanjian baru. Kita belajar tentang kitab Roma. Roma pasal 1 sampai pasal 4 berbicara tentang bagaimana
kejadian dosa itu sudah mempengaruhi manusia di seluruh muka bumi. Sehingga Tuhan marah, Tuhan murka, dan mereka bukan menyembah pencipta, tetapi mereka menyembah yang diciptakan. Termasuk berhala, termasuk seks, termasuk yang lainnya. Sehingga dalam Roma pasal 1 sampai pasal 4, Tuhan murka, Tuhan marah, bukan menghukum membinasakan. Tapi kemarahan Tuhan, kemurkaan Tuhan membiarkan orang-orang melakukan apa yang dia inginkan semaunya, seenaknya. Saudara perhatikan, ada dua jenis hukuman Tuhan. Yang pertama mungkin waktu Noh, waktu Nabi Nuh dihukum, dibinasakan orang-orang yang jahat. Tetapi di dalam kitab Roma Tuhan membiarkan semua orang-orang yang menyembah berhala, melanggar Tuhan dan menghina Tuhan, dan mereka akhirnya hidup dengan cara mereka. Dan kalau saudara perhatikan, cara hidup ini sampai hari ini ada. Sampai hari ini kebanyakan orang dunia yang menolak Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mungkin mereka tidak menyembah patung, mungkin mereka tidak menyembah setan seperti satanic church, tetapi mereka menyembah apa yang diciptakan, which is talent, which is ability, kemampuan, dan skill. Bahkan yang lebih baik lagi, keluarga, istri, anak, orang tua, mereka sembah melampaui Tuhan. Sehingga akhirnya ciptaan Tuhan rusak, sehingga kita lupa akan Tuhan. Yang akhirnya dalam kitab Wahyu pasal 18 sampai 21 kita membaca di sana bagaimana Tuhan berencana untuk memulihkan seluruh ciptaannya, bukan cuma bumi, tapi langit dan bumi atau universe dan segala isinya, untuk kembali seperti yang dia ciptakan pada waktu masa Adam belum jatuh dalam dosa. Nah, ini gambar skala besar daripada gambar Allah. Saya membagi dalam 3 hal. Pentingnya gambar Allah yang kita sudah pelajari minggu lalu. Yang kedua, arti gambar Allah dan pemulihan gambar Allah. Nah, saya tidak akan mengulang pentingnya gambar Allah, tapi saya akan langsung masuk kepada arti gambar Allah dan ntar kita akan tutup dengan pemulihan gambar Allah. Yang pertama, yang sekarang, yang arti gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang yang merayap. Saudara, yang merayap di bumi. Kata gambar Allah berasal dari bahasa Ibrani dengan image, shalom. Pakai T depannya kalau yang mau lebih benar, teslam. Artinya shade. Shade adalah bayangan atau a phantom. Phantom juga shade artinya. Kita mengenal satu kata phantom yang terkenal di dunia, Phantom of Opera. Jadi kita melihat di sana bagaimana ceritanya ada orang yang dulunya sangat terkenal, terus kecelakaan, mukanya rusak, dan dia sembunyi, dan dia menjadi bayangan dari tokoh yang terkenal. Phantom the Opera. Nah, untuk menjelaskan ini, figuratively kata phantom adalah illusion. Ilusi, resemblance, atau representative figure, especially idol. Orang-orang yang mengidolakan sesuatu, itu sebabnya, tolong orang tua yang ada di sini, hati-hati dengan anak-anak kita. Who is your idol? Dalam buku-buku diary-nya mereka punya idol. Idol mereka siapa? Michael Jackson, siapa semuanya. Dari dulu saya nggak pernah berkata idol saya adalah tokoh-tokoh manusia, tidak. Jangan mengidolakan. Dan itu adalah merupakan penyembahan berhala. Listen carefully. You will become like your idol. Saudara akan menjadi makin serupa dengan idolmu, dengan berhalamu. Kalau saudara menyukai K-pop kayak cucu saya, penampilannya, gayanya, bajunya, apanya semuanya,
akan diklopkan dengan K-pop. Dia beli K-pop, waktu cucu saya beli K-pop, dia cari, waktu amanya mau lihat, nggak boleh. Saudara, idol. Dan maaf saya mesti ngomong, mungkin saudara nggak idol K-pop, tapi yang saudara banggakan dalam dirimu, cita-citamu, pencapaianmu, uangmu, securitymu, istrimu, anak-anakmu yang kau banggakan lebih daripada Tuhan. Itu idol. Nah, apa artinya menjadi gambar sesuatu? Ini yang saya akan jelaskan. Artinya dua hal. Menjadi gambar sesuatu artinya adalah merefleksikan sesuatu. Kayak tadi bayangan merefleksikan oknumnya. Yang pertama adalah refleksi. Yang kedua, arti gambaran secara hurufiah adalah representasi. Kalau tadi pantulan, refleksi, yang kedua adalah representasi atau perwakilan. Represent, menampilkan kembali. Jadi bukan pribadinya kita, tapi pribadi orang yang kita idolakan itu akan tampil di dalam diri kita. Itu representasi. Jika kita ambil kanvas dan saya menggambar, kalau saudara mau tahu nanti buka Instagram saya, saudara akan cari namanya Samuel Jusuf, saudara akan ketemu avatar saya di sana. Ya, avatar saya tuh seperti ini, rambutnya golf gini putih, pakai kumis, pakai kacamata, cuman saya buat lebih kurus. Ya, jadi nggak kelihatan gendutnya gitu loh. Nah, kira-kira representasi itu seperti itu. Bagi saudara yang main sosial media gampang sekali. Kita melukiskan diri kita seperti apa. Nah, tanpa kita tahu diri kita seperti apa, kita akan bingung. Kenapa saudara sangat butuh cermin, apalagi cewek? Coba lihat dompetnya, pasti ada cermin. Kenapa? Begitu ke toilet, lihat. Lipstiknya luntur apa enggak, apa semua enggak. Nah, kalau saudara mau tahu refleksi hidupmu, refleksi pribadimu tanpa bercermin atau tanpa melihat foto dari kanvas yang orang melukis saudara, saudara akan bingung. Nah, kalau saudara ke rumah saya, saudara akan ketemu begitu buka pintu masuk foto keluarga, saya masih ganteng di situ. Ya, masih kurus, masih hitam kumisnya. Terus ada istri saya juga cantik. Di situ ada foto yang paling orang tidak suka, yaitu foto yang di sebelah kanan saya lagi duduk. Yose, kenapa dia paling tidak suka foto itu? Karena waktu di foto itu dia masih cabi, masih gemuk dan masih kecil, baru umur 10 tahun. Dia bilang ini gak cocok dengan saya gitu loh. Dia selalu berkata seperti itu. Tapi mau of tidak mau, saudara melihat bahwa refleksi gambaran di kanvas, saudara suka atau tidak suka, adalah seperti itu. Kalau yang menggambar dan melukisnya memang betul jago. Tapi ada juga yang melukis jadi tambah bagus, ada yang melukis jadi tambah jelek. Tapi tidak hal yang seperti itu yang saya mau katakan sekarang. Tapi merefleksikan sesuatu pribadi bisa ditampilkan dengan potret atau dengan lukisan. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah apa tuh artinya refleksi atau pantulan? Aku telah menciptakan, aku di sini Tuhan. Tuhan telah menciptakan kamu sebagai manusia untuk mencerminkan atau merefleksikan kemuliaannya Tuhan. Ada amin? Untuk mencerminkan kebaikan Tuhan. Untuk mencerminkan cinta Tuhan. Untuk mencerminkan karakter Tuhan. Tuhan telah membuat engkau seperti kanvas atau seperti cermin dan engkau mampu mencerminkan karakter Tuhan. Dari sononya Adam tuh tidak punya karakter. Adam cuman gambaran menurut gambar dan image-nya Tuhan. Jika kita mencerminkan karakter Tuhan, jika kita mencerminkan kebenaran Tuhan dengan benar, maka kita akan mewakili Tuhan ke seluruh dunia dan lalu sebagai hasilnya maka
kehidupan di seluruh dunia akan beautiful, akan indah, dan akan menjadi berkembang dengan baik. Sudah bilang, Om terlalu muluk-muluk. Buktinya nyatanya sekarang dunia sedang kacau, hancur, lebur, berantakan. That's the problem. Karena kita yang seharusnya mencerminkan pribadinya Tuhan, kasih Tuhan, roh Tuhan, anugerah Tuhan, rusak. Sehingga pribadi Tuhan yang seharusnya kita puja, kita sembah, kita gantikan dengan yang lain. Akibatnya jadinya rusaklah bukan cuma dunia, hidup saudara. Perhatikan baik-baik. Dunia adalah merupakan kepanjangan, rumah tangga juga merupakan kepanjangan. Awalnya adalah dari pribadi kita. Pribadi kita yang rusak, gambar diri kita yang rusak, akan merusak hubungan kita dengan siapapun. Nah ini, yuk kita baca, ini statement yang sangat bagus. 2, 3. Untuk diciptakan menurut gambar Allah adalah untuk menghadap kepada Allah, sehingga kita dapat secara akurat mencerminkan pribadi dan karakternya yang kemudian menunjukkan karakter dan kemuliaan itu kepada dunia di sekitar kita. Hey, anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan, we are empty. Kita kosong, kita nggak punya apa-apa. Nah pada waktu kita kosong, karena kita tidak menghadapkan diri kepada Tuhan, kita akan mencari sesuatu yang lain. Nanti kita akan bahas itu lebih detail. Nah, jadi refleksi adalah pantulan. Karena kita kosong. Sebuah cermin itu tidak punya muatan. Saudara pernah lihat cermin, terus gambar saudara, terus mantulnya gambar Marilyn Monroe. Ada cerminnya kayak gitu? Kalau ada laku keras itu. Iya enggak? Cermin ada yang bisa gini, saya kan cukup cabi ya, cukup apa namanya, bukan six pack tapi whole pack. Tapi begitu saya berhadapan dengan cermin, saya akan melihat saya six pack, tall and handsome, kayak Korean guy, kayak opa Korean gitu loh. Mungkin saya akan beli cermin itu. Dan saya akan bawa kemana-mana, nih this is mine, this is mine. Saudara tahu apa? Rusak. Dan inilah kita. Karena kita tidak menyadari bahwa kita ini kosong. Lalu kita memakai gambar orang lain. Dipantulkan ke dalam hidup kita. Kerusakan-kerusakan inilah yang akhirnya mengganggu kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa memantulkan, merepresentasikan pribadinya Tuhan? Saya berikan sebuah ilustrasi. Tadi udah saya berikan tadi cermin, gambaran kecil tentang lukisan. Saudara, sekarang kita ambil sebuah cermin, kita letakkan. Siapa lagi kecil ikut IPA? Nggak ada? Tahu apa itu IPA? Ilmu pengetahuan alam. Aduh ampun, kelamaan di Australia sampai nggak tahu IPA. IPA, ilmu pengetahuan alam. Saya masih ingat dulu saya waktu belajar IPA, dibawa cermin kecil, prisma kaca, terus dibawa ke matahari, lalu apa yang terjadi? Terlalu cepat, kebakaran belum. Cermin, matahari, tes mantul, dari cermin pantulan ini dipantulkan keluar, kemana? Ke kertas atau ke jerami, baru jerami itu akan terbakar, betul? Betul? Tuh ternyata tahu gitu loh ikut IPA, tadi nggak angkat tangan. Are you with me? Clear? Saya mau jelaskan, apakah cermin ini punya api? Lalu dari mana api itu muncul? Dari mana? Dari sinar. Bukan sinarnya lampu ya, sinarnya apa? Matahari. Kalau lampu nggak mungkin kebakar. Are you with me? Jadi dengan kata lain, kalau kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan, yang di atasnya sumber matahari dan semuanya, maka kehidupan kita akan memantulkan apa yang matahari itu punya dan akan menghangatkan semua orang yang cool, akan memberikan semangat kepada yang patah, akan memberikan kehidupan, kehangatan kepada yang membutuhkan.
Bukan karena kita. Coba pegang dadamu, lus, bukan karena aku. Tapi karena pantulan yang diberikan Tuhan melalui hidupku. Amin. This is the story. Representatif perwakilan adalah seperti ini. Orang kan bilang hebat cerminnya, enggak. Yang bilang hebat cerminnya enggak pernah belajar IPA. Tapi kalau saudara belajar IPA tahu bukan cerminnya yang hebat. Tetapi ada sinar yang masuk. Ada sesuatu kekuatan yang masuk dalam hidup kita. Itulah yang harus kita pantulkan. Waktu saudara berdoa, waktu saudara sungguh-sungguh cari Tuhan. Waktu saudara melakukan kehendak Tuhan, sakit, gak suka, gak enak. Tapi saudara sedang memantulkan cahaya kuasa Allah. Waktu saudara memberikan pengampunan, waktu saudara memberikan perpuluhan, waktu saudara memberikan doa, waktu saudara memberikan anugerah kepada orang-orang yang menyakiti saudara, saudara sedang memantulkan cahaya Tuhan. Itulah gambar image Tuhan. Jangan tunggu pujian, wah kamu hebat ya, aku seneng loh dekat dengan kamu jadi Om. Tadi aja saya banyak bilang, Om jaket ya bukan, Om bajunya keren. Saya bilang, bajunya aja yang keren bukan orangnya ya. Ada yang bilang tadi, aduh bercahaya. Aku bukan matahari kali, tapi bilang gitu. Tapi itulah, sudah lihat gak? Pantulan-pantulan dari refleksi orang-orang di sekitar kita. Saudara, Kejadian 1 ayat 26-28 berkata kepada kita sesungguhnya seperti ini. Aku ingin kamu mencerminkan kemuliaanku, sehingga kamu memenuhi dunia ini dengan cerminan Tuhan. Bukan kita. Aku ingin kamu menghadap aku, sehingga karakterku direproduksi di dalam dirimu, dan kemudian cara engkau memperlakukan dunia, cara engkau memperlakukan orang di sekitarmu akan totally different. Jangan saudara ada di perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian baru. Tapi jangan hidup dengan pola perjanjian lama. Apa pola perjanjian lama? Hutang gigi bayar gigi, hutang mata bayar mata. Tabur tuai. Memang betul ada tabur tuai, tapi ada satu hukum yang lebih tinggi dari tabur tuai apa? Kasih dan anugerah. Pada waktu kita menghadapkan diri kita ke cermin yang betul, maka kehidupan kita akan memantulkan cahaya daripada pantulan itu sendiri. Mari saya jelaskan. Gambar Allah itu berarti apa buat kita? Minggu lalu kita belajar gambar Allah, pentingnya buat kita. Sekarang arti gambar Allah itu buat kita apa? Yuk kita baca statement ini, 2, 3. Anda adalah hubungan Anda. Anda dibuat bukan untuk menjadi yang asli, tetapi untuk mencerminkan atau memantulkan yang aslinya. Anda diciptakan dalam natur yang sedemikian rupa, sehingga Anda perlu diisi dengan hal-hal yang berasal dan berada di luar Anda. Anda mendapatkan siapa jati diri Anda bukan melalui keputusan pribadi Anda, tetapi melalui hubungan yang Anda lakukan. Anda pada dasarnya adalah jumlah total dari hubungan Anda. Are you with me? Pernah dengar ungkapan gini, suami istri kita ketemu, makin lama kan lu makin mirip. Ya enggak? Walaupun kadang-kadang ungkapan itu enggak semuanya benar. Kadang-kadang lip service doang bisa orang seperti itu. Tapi ini benar-benar merupakan satu, bukan bukti yang nyata, tetapi merupakan satu relationship yang nggak bisa kita pungkiri. Bahwa semakin banyak kita berhubungan dengan seseorang, dengan sesuatu, maka kita akan semakin menyerupai itu. Are you with me? Alkitab pun mengajarkan kepada kita, pergaulan yang jahat akan merusakkan kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang baik. Salah lidah lah ya. Jadi kita lihat,
Apa yang dimaksudkan Tuhan kita bukan Tuhan yang beragama, tetapi Tuhan yang berhubungan adalah ini. Tuhan mau kita punya hubungan pribadi yang intim dengan Dia. Nah, satu lagi ungkapan, saya mau bertanya kepada saudara. Kenapa Tuhan tidak punya menantu atau tidak punya cucu? Tidak dibilang menantunya Tuhan, tidak dibilang cucunya Tuhan, tetapi dibilang semua anak Tuhan. Abraham anak Tuhan, Ishak anak Tuhan, Yakub anak Tuhan, padahal mestinya cucu Tuhan, betul nggak? Sudah tahu kenapa? Relationship. Karena Tuhan tidak mau punya menantu, Tuhan mau punya anak. Tuhan tidak mau punya cucu, punya anak. Itu sebabnya pengenalan Tuhan secara pribadi amat sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Nah, saya kasih satu contoh. Siapa pernah remaja? Semua. Kok nggak ada yang angkat tangan? Coba lihat saya. Siapa sekarang punya anak remaja? Nah, coba lihat anak remaja saudara. Tengil nggak? Banget om. So tahu nggak? Oh, iya om. Kalau dikasih tahu, iya aku tahu mah. Kalau dikasih tahu, iya aku tahu gini gitu. Jadi bahkan dia bilang, ma, pa, aku udah gede loh. Aku bukan anak kecil lagi. Nah, yang tengil-tengil seperti ini menunjukkan bahwa dia belum dewasa. Yang benar-benar sudah dewasa, yang sudah 40-an, enggak dia bilang, ma aku sudah dewasa loh. Enggak. Yang betul-betul sudah dewasa akan berkata bahwa, yes, your talk, your attitude, your sikap, membuktikan siapa jati dirimu. Saudara, inilah. Nah kadang-kadang kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak pelayan Tuhan yang tengil-tengil. Ya jangan marahlah sama mereka. Itu mereka bilang, aduh mereka baru tahu 1, belum tahu 2000 gitu loh. Ya itu remaja. Remaja di dalam Tuhan ingin sok tahu, ingin sok tampil. Tapi waktu mereka sudah dewasa, mau of tidak mau mereka akan menyadari bahwa mereka adalah byproduct. Anak remaja nggak akan mungkin mau bilang, aku byproduct orang tua. Dia akan berkata, aku lebih baik dari orang tuaku. Aku lebih hebat dari orang tuaku. Aku lebih cantik, aku lebih pintar, aku lebih segala. Karena itu masih tengil, masih remaja. Tetapi kalau sudah umur 40-an ke atas, 30-an ke atas, mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka ada itu adalah hasil daripada didikan orang tua mereka. Relationship membuktikan bahwa powerful. Are you with me? Pak, nggak semua seperti itu, most likely. Ya. Nah, itulah alasannya, dengar, lihat saya baik-baik. Mendengar khotbah saja tidak cukup. Membaca Alkitab saja tidak cukup. Karena Anda tahu, jadi sok tahu. Anda baca Alkitab, jadi sok pinter. Anda baca liturgis Alkitab jadi merasa dirinya paling hebat. Tapi engkau tahu hanya just knowledge. Bukan relationship yang sebenarnya. Nah kapan apa yang kau ketahui dari otak turun ke hati. Jaraknya cuma 1 jengkal, 2 jengkal lah ya. Tapi bisa berpuluh-puluh tahun. Dan bisa selamanya tidak terjadi. Salah satu contoh bukti yang seperti ini. Mereka tahu firman, tapi mereka tidak mengalami firman. Orang Israel. Orang Farisi, orang Saduki. Mereka tahu Elohim, mereka tahu Yehova, mereka tahu Yesus, tapi mereka dibutakan. Nah itu sebabnya, bukan promosi, tetapi saya mau berkata, penting saudara untuk mengaplikasikan pengetahuan, kebenaran firman yang engkau pelajari, yang engkau ketahui bersama-sama di dalam sebuah komunitas, gereja NKM. Senggol kiri kanannya, udah KM belum? Nah, yang belum ber-KM, engkau pikir engkau datang ke gereja dengan rajin saja sudah cukup. No.
Saudara mendengar cuman sepihak, tapi untuk mengaplikasikan kebenaran yang kau dengar, kau butuh keluarga, kau butuh komunitas, kau butuh orang-orang di sekitarmu. Interaksi adalah bukti bahwa relationship kita sudah semakin baik. Bukti relationship saudara dengan Tuhan baik, dengar baik-baik, saya ulang. Bukti bahwa relationship saudara dengan Tuhan baik, pada waktu saudara bisa tahan ngadepi orang-orang yang annoying. Pada waktu saudara mengenal firman, Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni. Tetapi saudara tidak bisa menerima orang-orang yang annoying, dikit-dikit marah, kebun binatang keluar dan lain sebagainya. Itu bukti relationship saudara dengan Tuhan belum baik. Saudara cuma tahu yang baik, tetapi saudara tidak melakukan yang baik. Are you with me? Gak tahan om, aku kalau ngelihat orang-orang kayak gitu, mencolot tidur ya. Itu perjanjian lama. Amin. Saudara belum menjadi seperti Yesus, yang sungguh-sungguh sudah melakukan semua tanpa salah. Tapi diperlakukan salah. Yang kedua, tadi gambar Allah bicara tentang relationship. Sekarang yang kedua, arti daripada gambar Allah di sini adalah bahwa kita secara spiritual adalah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada spirituality. Terlalu banyak gereja yang mengajarkan doktrin kemanusiaan, terlalu banyak gereja yang mengajarkan tentang pola pikir dan lain sebagainya. Saya nggak membantah itu. Tetapi inti daripada gereja bukan cuman mental berubah. Metanoia adalah perubahan cara berpikir. Tetapi engkau tidak mungkin mampu merubah cara berpikir sebelum engkau mendapatkan new spiritual dari Tuhan. Coba satu contoh buktinya. Berapa banyak tiap tahun kita buat resolusi. Tapi berapa banyak yang batal. Kenapa? Cara berpikir kita tidak terlalu kuat untuk menopang keinginan kita. Nah, artinya bahwa kita gambar Allah adalah makhluk yang relasional. Kita diberitahu bahwa kita tidak bisa apapun sebelum Tuhan mengubah kerohanian kita. Yuk kita baca. Ketika kita diberitahu bahwa kita dibuat menurut, ulang ya, 2, 3. Ketika kita diberitahu bahwa kita dibuat menurut gambar Allah, bahwa kita diciptakan untuk mencerminkan kemuliaannya, artinya adalah Anda tidak dapat menghasilkan kemuliaan Anda sendiri, sama seperti cermin tidak menghasilkan cahaya sendiri. Oleh karena itu Anda harus mendapatkan rasa berharga Anda, nilai-nilai Anda, keindahan hidup Anda, rasa signifikan Anda dari luar, bukan dari dalam. Kenapa? Karena dalam kita kosong. Enggak Pak, saya selalu bilang dari dalam. Oke, dengar baik-baik. Saudara berkata dari dalam, tapi tanpa engkau sadari apa yang ada di dalammu, sebetulnya apa yang kau import dari luar. Entah itu dari papamu, entah itu dari buku, entah itu dari media, entah itu dari temanmu, entah itu dari siapa. Engkau masukkan itu ke dalam. Nah inilah bahayanya. Selama kita memasukkan itu dari luar ke dalam yang bukan dari Tuhan, itu akan menjadi penghalang pribadi Tuhan masuk ke dalam diri kita. Itu perlunya sebelum kita berubah cara berpikir, kita diubah secara rohani. Kalau saudara berkata, aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang tentang aku. Aku bahkan tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Tuhan itu peduli atau tidak. Aku tidak peduli tentang orang lain memikirkan apa tentang aku. Yang penting aku adalah apa yang aku pikirkan tentang diriku. Berapa banyak kita seperti itu? Bahkan kita sering ngajar anak kita begitu, betul? Kamu harus jujur dengan dirimu sendiri. Kamu harus bicara kepada dirimu sendiri. Be as you are, be as you are. This is very dangerous statement. Karena anak kita tidak punya jati diri. Itu sebabnya orang tua yang ada di sini. Sejak dari dini, jejelkan anakmu kebenaran firman.
Dia terima, dia nggak terima, dia merasa terpaksa, dia merasa apa. Mungkin dia papa abuse, bukan abuse, kita sayang. Daripada kamu dijejelkan orang, hal-hal yang humanity, which is humanity is again God. Lebih baik kita jejelkan yang dari Tuhan. Supaya kita bisa mengoccupy cara berpikir anak kita dari kecil. Amin. Pak, ini negara bebas. Loh, ya justru karena negara bebas. Kita bebas untuk memasukkan apapun kepada anak kita. Jangan keduluan orang lain. Kalau engkau tidak memasukkan, buku akan memasukkan, film akan memasukkan, berita akan memasukkan, teman akan memasukkan. Dan banyak lagi yang lain akan memasukkan poinnya ke dalam hidup mereka. Dan mereka akan jalankan itu. Anda adalah makhluk yang bergantung secara spiritual. Karena kita tidak punya kemampuan spiritual. Kenapa Tuhan ciptakan kita seperti itu? Ya karena supaya kita bergantung hanya kepadanya. Makanya tadi dikatakan kita adalah cerminan, pantulan, refleksi. Jangan sok, aku bisa, aku mampu, aku kuat. Ini yang parah. Kita nggak mampu, mengaku mampu. Kita nggak kuat, mengaku kuat. Kita nggak punya gambar, mengaku punya gambar. Padahal gambarnya adalah gambar yang kita ambil, yang bukan keinginan Tuhan. Pelajaran ini sangat penting, saudara. Gambar diri Tuhan. Untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, hubungan kita, suami istri kita. Ya, jika Anda tidak mendapatkan keindahan diri Anda dan rasa penting Anda, rasa berharga dari Anda dari kasih Tuhan, maka Anda harus berbalik, menyembah atau mencari sesuatu untuk mengisinya. Sesuatu itu banyak tadi saya sudah jelaskan. Sesuatu itu bukan hanya setan. Sesuatu itu bukan hanya pendidikan yang jelek. Sesuatu itu bisa pendidikan yang baik. Contohnya, kita menggantikan figur Tuhan yang harus diutamakan dengan belajar dan sekolah. Jangan usah angkat tangan. Orang tua, engkau marah nggak kalau anakmu nggak baca Alkitab? Kalah. Tapi engkau akan marah kalau anakmu nggak belajar. Halo? Jangan melotot saya. Dari caramu mengajar anak seperti itu, engkau sudah memberikan bukti kepada anakmu bahwa pelajaran lebih penting daripada Tuhan. Engkau marah kalau anakmu dapat nilai buruk. Engkau puji, engkau kasih hadiah kalau anakmu dapat nilai bagus sekali. Dari cara kita mengajar seperti itu, kita sudah menunjukkan kepada dia, kita menyembah prestasi. Jangan salahkan anak itu, akhirnya anak itu akan terpacu dalam hidupnya mencapai prestasi. Tapi juga jangan ajarkan kepada dia, ya udahlah dapat 4 juga nggak apa-apa. Yang penting kamu kan suka, seneng, it's all on. Itu sama dengan kiri dan kanan ekstrimnya. Kita tidak bisa tolerate dengan yang buruk, tapi kita juga jangan push untuk mencapai yang terbaik. Are you with me? Pak, jangan bikin saya bingung. Enggak bingung. Cuma sekedar mengerti bagaimana gambar diri saudara di hadapan Tuhan. Ketiga, kita akan menyebarkan kehidupan atau kematian. Jika Anda tahu karena Anda menghadap Tuhan dan jiwa Anda, maka Anda akan yakin nilai dan signifikan Anda berasal dari Tuhan. Nah, coba lihat saya. Siapa yang lagi jatuh cinta pacaran? Ada? Victor, ya. Semua orang nunjuk kepada Victor. Dia baru propose, tunangannya namanya Joy. Kok Joel di situ? Joy, salah E1, Joy. Coba lihat saya. Walaupun susah berlutut tapi bisa loh. Will you marry me? Dan kalau dia tanya, kenapa kamu ngajak aku kawin? Terus kalau Victor bilang, karena kamulah pujaanku. Karena kamulah hidupku berubah. Karena kamulah segalanya bagiku. Karena engkau hidupku bisa seperti ini. Rubbish.
Kalau memang Victor betul seperti itu, kalau tadi yang saya bilang rabis kan, tapi kalau memang betul Victor seperti itu, dan ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang memuja suami atau istri, atau papa-papa, mama-mama yang memuja anakmu, yang mengutamakan kebahagiaan ada di tanganmu. Waktu engkau ada, hidupku berbunga-bunga. Waktu engkau tidak ada, hidupku kayak kampes. Saudara, dengar baik-baik, saudara sedang merusakkan image Tuhan di dalam dirimu. Saudara tidak berkata dengan jujur kepada orang tersebut. Saudara akan selalu meng-abuse kebenaran yang nyata. Karena waktu engkau memuja seseorang, engkau menyisihkan Tuhan. Ada banyak hal yang bilang, Pak, saya tanya kenapa kamu gak ke gereja? Repot, Pak. Bisnis lagi bagus gini. Dulu lagi belum bisnis, belum kerja, belum punya omset banyak. Setiap hari datang ke gereja, maha hadir. Ibadah malam datang, ibadah pagi datang, doa puasa datang, minta diberkati. Setelah diberkati, aduh repot toko om. Karyawan gak bisa diandalkan. Saya harus terjun sendiri semua. Jadi saya sebulan 2 bulan gak ke gereja. Kalau saya jadi Tuhan, tak ambil lagi berkatnya. Supaya dia rajin datang ke kaki Tuhan. Saudara, kita menempatkan Tuhan dalam posisi yang salah. Dan setelah berkatnya kita terima, setelah kebahagiaan kita dapatkan menurut ukuran kita lupa kepada yang memberikannya. Kenapa? Karena relasional kita salah. Kita bukan membawa keharuman, tetapi kita membawa kehancuran ke dalam hidup kita sendiri. Tuhan berkata, jika kamu menghadap kepadaku dan mengizinkan aku memimpin kamu, maka ketika kamu pergi kepada pekerjaanmu, kamu pergi kepada hubunganmu, kamu pergi kepada tugasmu sebagai orang tua, ke pernikahanmu, ke kencanmu atau apapun, kamu melayani mereka bukan mempergunakan mereka. Are you with me? Ganti kata mempergunakan dengan kata melayani. Kita mempergunakan Tuhan. Setelah kita memperoleh apa yang kita punya, kita lupa akan kebaikannya karena kita mempergunakan dia dengan mencapai tujuan kita. Are you with me? Ini loh kebanyakan manusia seperti itu karena gambar diri Tuhan dalam dirinya rusak. Diganti dengan yang lain. Jadi posisi Tuhan bukan yang paling utama, tapi posisi Tuhan adalah sebagai pembawa berkat buat kita. Nah, jika hal ini terus terjadi, jangan heran. Hubungan suami istri bisa rusak. Hubungan anak orang tua bisa rusak. Kenapa? Karena kita menyalahkan prioritas, skala. Anak kita lebih utama daripada Tuhan. Istri kita lebih utama daripada Tuhan. Bisnis kita lebih utama daripada Tuhan. Jadi saudara akan menggantikan figur yang bercahaya dan membangun dengan figur yang mematikan dalam dirimu. Saya nggak bicara soal dosa seks, saya nggak bicara soal dosa keserakahan, tapi saya bicara dosa-dosa yang sepertinya kelabu, gray area, yaitu kesuksesan, kasih sayang di antara manusia, perhatian di antara sesama dan lain sebagainya, itu yang gray area. Nah, sekarang saya tunjukkan yang terakhir. Bagaimana caranya supaya gambar itu bisa pulih. Kolose 1 ayat 15 sampai 16 berkata, yuk kita baca 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Next kita baca 2, 3. Yesus adalah satu-satunya gambar Allah yang sempurna. Anda harus melihat Yesus jika Anda ingin melihat keindahan dan kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Amin.
Perhatikan saya. Lihat saya. Yang mulai tunduk-tunduk, cubit. Lihat saya. Oke, sudah lihat? Nah, ini loh. Harusnya dalam hidup kita selalu terfokus kepada Dia, Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan yang di sorga. Kita tidak bisa melihat Allah Bapa. Kita tidak bisa melihat Elohim. Kita tidak bisa melihat Yahweh. Karena kemuliaannya begitu ajaib. Tetapi kita bisa melihat Dia lewat Yesus Kristus. Jadi lihatlah Yesus Kristus. Apa yang Dia buat. Apa yang Dia kerjakan. Apa yang Dia lakukan buat kita. Pegang itu, ambil itu. Tetapi ada sangat masuk akal. Kita sudah 10 tahun, bahkan 20 tahun, mungkin 30 tahun. Mengaku diri kita anak Tuhan, tetapi kita tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi. Bukan kesimpulan saya, ayatnya ada di sini. Kita lihat Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, bukan Pak Filipus yang di sini ya. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ada sangat mungkin Anda sudah diberkati Tuhan, Anda sudah diberikan kebahagiaan, kesehatan, rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang baik, bisnis yang baik, pelayanan yang baik. Tapi Anda tidak kenal Tuhan dengan baik. Filipus sudah sekian lama bersama Tuhan, mengikut Tuhan, melihat mujizat, mengalami banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi dia masih bilang, tunjukkan Tuhan itu kepadaku. Are you with me? Terlalu banyak orang yang melayani Tuhan, kerja buat Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan secara pribadi. Apalagi merefleksikan pribadi Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya tersinggung ya tetap tersinggung, marah ya tetap marah, kebun binatang ya tetap keluar kebun binatang, dan kebencian tetap kebencian, dan banyak keserakahan dan lain sebagainya terjadi di dalam hidup kita. Ketersinggungan, dikit-dikit gua tersinggung, gua nggak bisa seperti itu. Saudara, itu menunjukkan kita belum merefleksikan pribadinya Tuhan. Menurut ayat ini, keintiman dengan Tuhan tidak dijalin dengan seberapa banyak saudara baca Alkitab. Keintiman dengan Tuhan tidak dijamin berapa banyak Anda melayani Tuhan. Tapi keintiman dengan Tuhan dinilai dengan berapa banyak engkau sudah melakukan pribadinya Tuhan. Paulus berkata dalam 2 Korintus 3 ayat 15-18. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan, kata kemuliaan itu adalah roh, bukan teori, bukan pengetahuan. Pengetahuan membuat kita semakin puff up, semakin sombong, tahu doktrin, tahu ini, tahu itu, oke. Tetapi izinkan Roh Kudus merefleksikan, memantulkan apa yang engkau pelajari dari otak sampai turun ke hati, dan engkau bisa mengaplikasikannya dalam hidupmu. Paulus berkata dalam ayatnya tadi, sesungguhnya kalau engkau mau belajar firman dengan tuntunan Roh Kudus, maka engkau bisa menemukan Tuhan dengan sesungguhnya. Tetapi kalau engkau belajar firman Tuhan karena Taurat seperti dia waktu zaman Taurat, dan seperti para ahli Taurat, semuanya hanya memakai doktrin manusia dan kemampuan manusia, sehingga pribadi Yesusnya ketinggalan. Mari izinkan hari ini gereja ini kasih Tuhan untuk sungguh-sungguh masuk di dalam pengenalan akan Tuhan.
Jangan cuma menjadi ahli Taurat, tahu firman, tahu puasa, tahu doa, tahu bayar perpuluhan. Tahu teori firman yang terbaik. Tetapi praktik hidup kita penuh dengan pemberontakan. Kita tidak bisa respect orang tua. Kita tidak bisa respect orang-orang di sekitar kita. Kita terlalu egois, kita merasa diri kita paling benar. Ayat terakhir, bukan ayat, statement terakhir. Waktunya udah habis pas. Anda adalah gambar Tuhan. 2, 3. Anda adalah gambar Tuhan. Dan semua orang yang duduk di sekitar Anda, serta semua orang yang tidak Anda kenal, dan bahkan orang yang tidak Anda sukai, juga mereka adalah gambar Tuhan. Anda adalah gambar Tuhan. Mereka adalah gambar Tuhan. Bertindaklah seperti itu. Perhatikan saya. Orang yang Anda maki, orang yang Anda benci, orang yang Anda tidak sukai, disukai Tuhan gak? Dicintai Tuhan gak? Pegang ini. Kalau orang itu dicintai Tuhan, gak peduli betapa buruknya hidup orang itu. Lalu kenapa kita mesti menghina mereka? Lalu kenapa kita mesti merendahkan mereka? Karena merasa diri kita benar. Karena merasa diri kita baik. Karena merasa diri kita hebat. Ini sudah penyembahan berhala. Tanpa kita sadari, kita sudah menyembah berhala. Saya mau sekali lagi satu kalimat terakhir. Tolong ya kok, terakhir ya kok. Anak-anak yang ada di sini. Tadi saya bicara orang tua. Mungkin orang tuamu salah. Mungkin orang tuamu keliru. Mungkin orang tuamu tidak terlalu menjadi figur yang baik. Tapi hormati mereka. Hargai mereka. Karena mereka juga punya gambar Allah. Karena mereka juga punya citra diri Allah. Kalau hal ini terjadi, maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang mencerminkan pribadi Allah. Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Tapi tidak mungkin Tuhan gambar diri ini akan terjadi dengan hanya 2 kali pelajaran. Hamba mengerti Tuhan. Betapa terbatasnya pengetahuanku. Betapa kurangnya cara penyampaianku. Tetapi hamba percaya ada Roh Kudus di dalamnya. Biarlah Roh Kudus hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami minta. Singkirkan gambar-gambar yang salah di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Entah itu gambar kemampuan diri. Entah itu gambar keegoisan kami. Entah itu gambar pengetahuan. Entah itu gambar kehebatan kami. Bahkan entah itu gambar religius kami. Berapa jam kami berdoa. Berapa banyak kami sudah melakukan firman-Mu. Tuhan, itu gambar yang salah. Dalam nama Yesus, keluarkan gambar yang salah ini Tuhan. Ganti dengan gambar yang benar. Yaitu pribadi-Mu Tuhan. Engkau yang sudah rela mati di atas kayu salib. Engkau yang benar, tapi dianggap tidak benar. Engkau yang indah, Engkau diinjak-injak. Engkau yang sangat kaya, tapi Engkau dibuat miskin. Tidak punya rumah, tidak punya pakaian, hanya sebesar cawat Tuhan. Engkau tidak punya tempat berteduh. Engkau tidak punya apapun, hak-hak pribadi-Mu tidak ada Tuhan. Ajar kami untuk melihat ini. Ajar kami untuk melihat ini Tuhan. Supaya kami boleh hidup di dalam gambar diri Tuhan yang baik. Pada waktu gambar diri Tuhan itu kami pantulkan. Walaupun tidak mungkin kami bisa sempurna memantulkannya. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Semakin hari kami semakin baik. Semakin hari kami semakin berkurang-kurang. Dan Engkau yang bertambah-tambah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pengorbanan. Buat tubuh-Mu di kayu salib. Buat darah-Mu yang tercurah. Sekarang Tuhan hamba berdoa. Persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu. Cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu. Sehingga benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati. Olehnya kami benar-benar dapat memancarkan, dapat merepresentasikan, dapat memantulkan gambar pribadi-Mu yang sempurna. Dalam